Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan kalian menontonnya. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang suatu topik yang sangat penting untuk dibahas. Walau topik ini sering dibahas oleh orang lain, namun sepertinya topik ini memang tidak akan pernah selesai dibahas atau akan selalu ada dalam beranda YouTube kalian. Jadi topik yang akan saya bahas kali ini ialah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan sendiri ialah usaha untuk melindungi dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan massal, atau seperti ya kepunahan spesies hewan, tumbuhan, atau apalah gitu, dan memastikan kualitas lingkungan tetap baik untuk generasi yang mendatang. Sebelum kalian mulai yapping ya gini bla 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 bli 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 blu 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 bla 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 bla, mulai yapping apalah gitu tentang kenapa konservasi lingkungan ini itu harus dibahas berkali-kali. Alasannya pertama karena mungkin kebanyakan orang itu masih belum tahu. Kedua, mungkin orang ada yang tahu, mungkin banyak juga udah tahu, cuman ya masih gitulah, nggak terlalu peduli gitu. Dan yang ketiga ini paling parah ialah ada orang yang dia tahu, cuman mereka ya nggak peduli, dan ada malah makin mengeksploitasi alam gitu demi keuntungan mereka sendiri, walaupun dia sudah tahu apa yang akan terjadi akibat perbuatannya gitu. Dan itu sangat tidak baik untuk keberlangsungan alam karena akan menimbulkan kerusakan alam yang berjangka panjang. Kita bisa melihat sendiri dengan sangat jelas seburuk apa kondisi alam di negara kita sendiri. Penebangan hutan di mana-mana, orang buang sampah sembarangan dan semacamnya. Yang dimana perilaku ini itu sangatlah tidak baik. Selain penebangan hutan yang tidak terkendali akan membuat hutan di Indonesia yang semakin tipis, udah jadi makin tipis lagi. Hal itu juga dapat mempengaruhi hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut karena mereka jadi kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya ya jadi gak ada gitu. Bahkan tindakan membuang sampah sembarangan yang masih dianggap remeh sama orang-orang dapat membuat lingkungan kotor, tidak enak dipandang, bau di mana-mana, jadi sarang hewan seperti tikus, kecoa, dan dapat menimbulkan penyakit bahkan banjir. Di sini tuh ironinya manusia itu sudah membuat berbanyak ciptaan teknologi yang bahkan berkembang dengan sangat pesat. Namun kondisi alam itu yang ada malah makin buruk gitu loh. Itu semua karena kita ini sebagai manusia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya gini nih, kita ada penemuan baru, yaitu mobil listrik yang dimana diciptakan untuk mengurangi penggunaan BBM. Namun mobil listrik kan bekerja dengan menggunakan baterai, sementara baterai tersebut terbuat dari nikel. Otomatis orang-orang harus membuka lahan ya dengan ya untuk melakukan pertambangan nikel. Ya dimana membuka lahan itu sendiri ya belum tentu ramah kepada lingkungan gitu. Yang ada nggak ramah lingkungan sama sekali. Jadi istilahnya tuh kita kayak menggali lubang untuk menutupi lubang gitu, ya nggak bakal selesai. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah untuk terus menjaga alam kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memakai prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Penggunaan barang plastik juga termasuk pencemaran lingkungan karena sifatnya yang sangat susah untuk dihancurkan oleh alam. Jadi kita harus reduce, yaitu kita mengurangi konsumsi dan produksi sampah dengan cara memakai produk yang bisa dipakai berkali-kali dan tahan lama. Lalu reuse, yaitu kita memakai ulang barang yang masih layak pakai seperti botol plastik,
bekas atau wadah. Menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali dan semacamnya. Lalu yang terakhir adalah recycle, yang berarti mengolah kembali sampah yang sudah tidak bisa dipakai atau digunakan menjadi produk baru. Selain 3R, kita bisa menghemat penggunaan air dan listrik, melakukan penghijauan atau reboisasi terhadap hutan gundul, memilih produk yang ramah lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, melindungi kehidupan liar, mengajarkan hal yang sama terhadap masyarakat sekitar, dan mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan menjaga lingkungan. Masalah seperti ini tuh bukan dialami oleh negara kita doang, tapi itu seluruh dunia mengalami. Misalnya nih, kalau satu negara itu hutannya gundul, dia nggak negara itu doang yang ngalamin buruknya, tapi seluruh bumi itu ngalamin juga. Jadi kalau masalah ini nggak boleh dianggap sepele, jadi semua orang harus ikut berpartisipasi untuk ini menanganinya. Indonesia itu kaya loh alamnya, itu kayak banyak spesies hewan gitu, banyak spesies hewan, tanaman, tumbuhan gitu, itu banyak. Ekosistemnya juga banyak loh, dari hutan hujan, terumbu karang, itu banyak. Cuman makin lama makin menipis ya karena masalah tadi gitu. Jadi ya di sini saya intinya ingin membuat video untuk himbauan agar kita semua jadi lebih waspada tentang semua ini, dan semoga di kedepannya hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Sekian dulu dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti atau yang agak belibet-belibet gitu. Jadi saya sekian dulu video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think fast, Chuckle Nuts!